Volume 5 kali ini berlatar setelah liburan musim panas dan langsung dilanjutkan dengan ujian khusus dari sekolah, yaitu festival olahraga. Nah, sedikit bocoran aja di volume kali ini ya, Ainokoji itu serius ya pas balapan sprint lawan ketua OSIS Manabu di lari estafet ya. Dan juga ada salah satu murid di sekolahannya Ainokoji yang tahu tentang masa lalunya Ainokoji yang berasal dari White Room. Kegiatan pembelajaran awal masuk sekolah itu masih belum aktif. Cabashira Sensei mengumumkan tentang ujian dari sekolah. Ujian selanjutnya adalah berupa festival olahraga yang dapat menentukan poin kelas tentu saja. Setiap angkatan akan dibagi menjadi dua tim, yaitu tim merah dan tim putih. Kelas D sendiri adalah tim merah dengan kelas A, kelasnya saya Katsuragi ya. Kelas B dan kelas C menjadi tim putih. Jadi dua kelas akan bekerja sama dan pembagian tim ini ditentuin oleh pihak sekolah ya. Untuk aturan dan poin berapa aja yang bakal didapat, kalian bisa baca ini. Seperti biasa, aturan dan hasil yang bakal didapat itu emang ribet, tapi inilah yang membuat kesan dari sekolah elitnya kerasa ya. Dan ada 13 pertandingan yang akan diadakan di festival olahraga nanti. Secara festival olahraga ini ada dua tipe, yaitu partisipasi universal yang dimana semua siswa kelas itu akan berpartisipasi, dan ada partisipasi yang direkomendasikan adalah kompetisi dimana hanya beberapa siswa yang terpilih yang jadi perwakilan kelas yang ikut ya. Jika ada orang yang awalnya namanya udah didaftarin untuk ikut pertandingan tiba-tiba nggak bisa ngikut pertandingan entah apapun itu alasannya, maka akan didiskualifikasi ya. Tapi siswa itu boleh mengganti seseorang tersebut dengan membayar 100.000 poin pribadi setiap pertandingannya. Cabashira Sensei itu ingin mereka untuk menentukan siapa aja yang akan ikut partisipasi dalam setiap pertandingan yang direkomendasikan nantinya. Nah, setelah itu ada pengumuman untuk seluruh siswa itu berkumpul di gedung olahraga. Diumumkan juga kalau setiap kompetisi akan bersaing dengan angkatan yang sama. Jadi tim merah kelas 1 lawan tim putih kelas 1 dan angkatan kelas 2 dan 3 juga gitu ya. Jadi pertarungan antar angkatan, tapi ada salah satu juga pertandingan yang mengharuskan semua angkatan untuk bertanding ya. Hirata menjadi perwakilan dari kelas D dan Katsuragi menjadi perwakilan dari kelas A. Mereka itu berjabat tangan dan setuju untuk bekerja sama dalam ujian khusus kali ini. Di sana juga ada Sakayanagi Arisu dari kelas A yang minta maaf karena pada ujian kali ini dia tuh nggak akan berpartisipasi. Karena seperti yang kalian tahu ya, kalau si Sakayanagi ini jalan aja pakai tongkat. Ya, si Sakayanagi ini kakinya lumpuh ya. Di saat diskusi kelas C, kelasnya Ryuan dan kelas B, kelasnya Ichinouse itu sedang cekcok ya. Di sini Ryuan itu bilang kalau dia itu nggak akan berdiskusi dengan kelas C dan lebih memilih untuk menggunakan strateginya sendiri. Dan semua kelas C itu serentak pergi meninggalkan ruangan olahraga bersamaan setelah acara sambutan yang dilakukan kelas 3 itu selesai. Horikita tuh menganggap kalau ini merupakan keuntungan untuk tim merah karena tim putih itu nampak nggak akur. Ainokoji memperingati Horikita untuk jangan lengah ya. Bisa aja Ryuan itu punya maksud lain melakukan hal tersebut. Setelah kelas selesai, di sini Ainokoji itu mau kembali ke asrama, tapi dia itu di tengah jalan ketemu dengan Cabashira Sensei yang sedang menyirami tanaman sekolah ya. Cabashira Sensei itu menghampiri Ainokoji dan bertanya apa yang akan Ainokoji lakukan di ujian festival olahraga kali ini. Cabashira Sensei itu sedikit mengancam ya, kalau Ainokoji nggak bergerak melakukan sesuatu, maka Cabashira Sensei juga nggak akan melindungi si Ainokoji. Nah, sebenarnya Ainokoji itu nggak tertarik menuju ke kelas A ya, tapi karena ancaman dari Cabashira Sensei lah yang membuat Ainokoji itu harus bergerak dari balik layar nge-carryin si kelas D yang beban semua. Keesokan harinya langsung membahas tentang festival olahraga. Horikita tuh menyarankan untuk orang yang atletis dan jago olahraga seperti sudo dan dirinya yang akan mengikuti semua acara untuk yang direkomendasikan ya, agar meningkatkan peluang kemenangan kelas dan mendapatkan hasil yang maksimal untuk poin kelas ya. Tiba-tiba Shinohara, salah satu perempuan dari kelas D, menolak saran dari Horikita. Kata Shinohara, gak adil kalau cuma sudo dan Horikita yang mempunyai kekuatan atletis saja yang ikut dalam kompetisi yang direkomendasikan. Shinohara di sini sebenarnya mau ikut kompetisi yang direkomendasikan ya, karena hadiah yang ditawarkan jika masuk 3 besar juga itu lumayan banyak poinnya ya, dan akan mendapatkan hak istimewa dari sekolah ya kalau bisa menduduki 3 besar. Memang Shinohara itu nggak terlalu atletis, tapi Shinohara yakin bisa dapat paling nggak posisi ketiga besar ya. Horikita tuh menjawab ini demi kemenangan kelas ya. Kalau mau hasil maksimal harus memilih yang atletis saja yang untuk ikut yang direkomendasikan. Tapi tiba-tiba si Karuizawa juga itu masuk ke diskusi mereka ya. Karuizawa itu seolah mendukung pendapatnya si Shinohara, mengatakan mungkin aja ada siswa lain juga yang ingin ikut berpartisipasi untuk membutuhkan kelas di kompetisi yang direkomendasikan.
Selain itu, Karizawa itu mengatakan tidak boleh ikut karena hanya tidak atletis. Karizawa itu ingin Horikita untuk memperbolehkan siapa aja yang mau ikut untuk berpartisipasi dalam lomba yang direkomendasikan, dan Karizawa meminta pendapat Kushida. Kushida di sini bersikap netral ya, dan akan mendukung usulannya Shinohara dan si Horikita ya. Hirata itu menyuruh mereka untuk menyelesaikannya dengan mengambil suara ya. Jumlah keseluruhan dari kelas D itu ada 40 orang. 16 suara untuk Horikita dan 13 suara untuk Karizawa. Sisanya itu nggak memberikan suara. Karizawa kalah jumlah ya. Masih banyak yang setuju sarannya si Horikita ketimbang Karizawa. 13 suara yang vote Karizawa itu sebagian besar adalah perempuan. Inilah yang membuat Karizawa dijadikan rekan oleh si Ayano Koji ya. Karizawa itu bisa menyatukan perempuan di kelas ya. Kebanyakan perempuan di kelas D itu percaya dengan Karizawa. Inilah otoritas dari sang Karizawa Kei di kelas D ya. Nah, saat di tengah-tengah diskusi tadi, sebenarnya Ayano Koji itu mengirim SMS ke Karizawa, menyuruh Karizawa untuk menolak pendapatnya si Horikita dan menanyakan pendapat Kushida saat diskusi tadi. Tapi Kushida tadi itu nggak milih atau nggak memberikan suara mau ngikut rencananya Horikita atau si Shinohara ya. Tujuannya Ayano Koji menyuruh Karizawa itu untuk mengetahui respon dari Kushida ya, karena Kushida itu nampak sedang merencanakan sesuatu. Sebenarnya secara pribadi Karizawa itu malah setuju dengan rencananya Horikita ya. Karizawa itu menanyakan alasannya kenapa dia itu harus melakukan hal tersebut. Ayano Koji bilang pengkhianat akan muncul di kelas D saat festival olahraga nanti, dan selebihnya Ayano Koji itu meminta Karizawa untuk mengikuti perintahnya saja tanpa menanyakan apapun lagi. Keesokan harinya, Hirata itu meminta para laki-laki di kelas D untuk mengukur kekuatan mereka masing-masing dengan alat pengukur genggaman tangan ya. Yang pertama mengukur itu adalah si Sudo. Kekuatan genggaman Sudo dapat 82. Setelah itu Sudo itu menyuruh Koenji untuk mengukur kekuatan genggamannya juga, tapi Koenji itu nggak tertarik dan Koenji itu melanjutkan memoles kukunya. Sudo itu memberikan alat ukur genggaman tersebut ke Ayano Koji, tapi Ayano Koji itu pingin belakangan aja untuk mengukurnya ya, dan ingin melihat yang lain terlebih dahulu untuk mengetahui berapa rata-rata kekuatan laki-laki anak SMA ya. Tapi Sudo itu mendesak si Ayano Koji, dan Ayano Koji itu terpaksa untuk mengukur duluan. Tapi sebelum mengukur, Ayano Koji itu tanya dulu ke Sudo ya tentang berapa rata-rata kekuatan genggaman anak laki-laki SMA ya. Sudo itu menjawab rata-ratanya sekitar 60-an, dan Ayano Koji itu sengaja mendapatkan genggaman 60 ya. Mungkin kalau Ayano Koji serius itu bakal dapat 100 juga itu bisa ya, atau bahkan bisa merusak tuh alat pengukur kalau serius ya. Melihat Ayano Koji yang mendapatkan genggaman 60 ya, Hirata itu terkejut. Ternyata Ayano Koji itu punya kekuatan yang lumayan kuat ya, di atas rata-rata Hirata. Rata-rata kekuatan genggaman anak SMA itu ada di sekitar 50 ke bawah ya. Kebanyakan laki-laki yang ada di kelas D juga itu sekitar 40-an ya dapatnya. Bahkan Hirata aja itu cuma dapat 57-an doang ya. Dengan ini kekuatan genggaman Ayano Koji adalah yang terkuat kedua di kelas D ya. Ayano Koji pun menyesal udah tanya hal itu ke Sudo yang mungkin aja nggak tahu apa-apa tentang rata-rata ya. Mungkin Sudo itu memberikan rata-rata nasional anak laki-laki ya. Setelah tahu seberapa kuat masing-masing laki-laki ya, Hirata tuh menentukan siapa aja yang akan berpartisipasi untuk yang direkomendasikan ya. Ayano Koji ikut 2 perlombaan di sini. Untuk yang direkomendasikan seperti tarik tambang dan Shakaver Han ya. Sudo dan Horikita juga itu mengikuti semua lomba yang direkomendasikan. Mulai pelajaran berikutnya, pihak sekolah itu sengaja mengasih jam kosong buat para siswa untuk latihan sebelum festival olahraga. Di saat kelas D sedang latihan, ada kelas A dan kelas B yang sedang mengamati mereka. Di sini Ayano Koji khawatir tentang kelas C ya, kelasnya si Ruan ya, yang terkesan mengabaikan kelas D. Ayano Koji khawatir kalau si Ruan itu udah merencanakan sesuatu ya. Ayano Koji memperingati Horikita untuk berhati-hati dengan Ruan, karena pas di kapal dulu Rion itu bilang akan mengincar si Horikita ya. Tiba-tiba di sana ada si Sudo yang manggil Horikita dengan nama depannya yaitu Suzune. Di Jepang sendiri itu ada kebiasaan jika seseorang yang manggil nama depan itu harus dapat izin dulu dari yang punya nama tersebut ya. Memanggil dengan nama depan itu artinya menandakan kalau mereka adalah orang yang dekat. Itu arti dari memanggil nama depan di Jepang ya. Horikita memarahi Sudo ya karena tiba-tiba memanggil nama depannya si Horikita. Sudo pun punya ide kalau dia itu menjadi peserta terbaik dan memberi kelas di hasil terbaik dan kemenangan, maka Sudo boleh memanggilnya dengan nama Suzune. Horikita pun setuju ya kalau Sudo termotivasi dan on fire maka akan menguntungkan kelas D di ujian festival olahraga nanti. Sudo juga ditunjuk untuk membantu melatih yang lainnya juga ya.
Hari selanjutnya Ayano Koji itu mengajak Horikita untuk mengintai kelas lain besok ya. Ayano Koji juga itu mengajak Kushida untuk ikut karena Kushida itu pintar bersosialisasi dengan baik dengan kelas lain ya. Horikita itu heran kenapa Ayano Koji juga mengajak Kushida ya. Ayano Koji mengatakan kalau bisa aja di ujian menebak target sebelumnya Kushida sendiri yang membocorkan identitasnya yang seorang target ke Ryuen, karena hal itu kelas C dapat kemenangan ya. Ayano Koji itu berasumsi kalau Kushida ada potensi untuk mengkhianati kelas, bisa aja dia itu bekerja sama dengan si Ryuen. Mereka bertiga itu mendatangi tempat latihan klub bola ya. Di sana ada Hirata dan wakil ketua OSIS Nagumo. Digambarkan kalau si Nagumo itu selain pintar, dia itu juga cukup atletis ya dan populer di kalangan perempuan. Kushida itu kenal sama si Nagumo dan menyapa si Nagumo ya. Hirata yang melihat mereka pun menghampiri mereka. Di sini Hirata itu menyuruh untuk mengawasi atau mewaspadai si Bata dari kelas B yang terbilang pelari yang cepat di angkatannya ya. By the way, si Bata itu juga merupakan anggota klub bola ya. Setelah itu mereka tuh melanjutkan pengintaian ke selanjutnya. Nah, di saat menuju ke tempat selanjutnya, Horikita tuh tiba-tiba tanya ke Kushida, apakah Kushida yang mengungkapkan identitasnya sebagai target ke Ryuen saat di kapal ujian menebak target dulu. Awalnya Kushida tuh kaget, tapi setelah itu Kushida tuh menjawab dengan senyuman manisnya kalau dia itu ingin Horikita percaya kepadanya dan Kushida tuh enggak sedang bekerja sama dengan si Ryuen ya. Setelah menyangkut masalah itu, Ayano Koji di sini ingin menyerahkan pengintaian selanjutnya kepada mereka ya dan pergi meninggalkan mereka. Dan tibalah saat festival olahraga berlangsung. Sudo di sini lagi on fire banget ya, karena dia itu percaya diri sama kekuatan fisiknya dan akan memenangkan semua lomba agar dapat manggil nama depannya Horikita. Dan seperti ujian sebelum-sebelumnya, Koenji itu nggak ngikutin ujian kali ini. Koenji itu malah pura-pura sakit agar nggak ikut ujian kali ini. Tibalah giliran Ayano Koji di lari cepat 100 meter. Ayano Koji sama Hirata ada di kelompok yang sama. Di sini Ayano Koji itu masih nggak serius dan ada di urutan kelima, sedangkan Hirata ada di urutan pertama. Setelah giliran para laki-laki selesai, sekarang giliran para perempuan yang berlomba dan giliran Horikita. Horikita itu berada di satu pentas yang sama dengan Ibuki dari kelas C dalam lari 100 meter. Horikita dan Ibuki itu lari dengan sengit meninggalkan peserta lain di belakang, dan Horikita itu menang tipis, ada di posisi pertama dan Ibuki ada di posisi kedua. Sebelum pertandingan berikutnya dimulai, pihak sekolah itu mengumumkan poin untuk tim merah dan tim putih. Tim merah itu ada 2011 dan tim putih adalah 1891 ya. Selisih poinnya itu masih tipis sih. Di setiap pertandingan yang diikutinya, si Ryuen dari kelas C itu selalu memprovokasi lawan-lawannya ya, dan biasalah Ryuen itu pasti bakal pakai cara curang kalau ujiannya kayak gini, apalagi ya banyak celahnya. Ryuen itu telah berhasil melakukan trik curang beberapa kali dan nggak disadari oleh pihak sekolah pas festival olahraga kali ini. Dan Sudo itu salah satu yang sering dan mudah banget kena provokasinya si Ryuen, tapi selalu dihentikan oleh Katsuragi ya. Katsuragi itu selalu menenangkan si Sudo ya. Dan selanjutnya adalah giliran Ayano Koji lagi. Kali ini lomba yang diikuti Ayano Koji adalah lari rintangan. Ayano Koji itu sedikit serius di sini dan finish di posisi ketiga, karena sebelumnya Sudo itu mengancam siapapun yang mendapatkan hasil yang mengecewakan atau hasil terakhir akan dipukul oleh Sudo ya. Sudo di sini setengah bercanda dan setengah serius ya ngomongnya. Dan selanjutnya tibalah giliran si Sudo. Pertandingan lari lomba rintangan. Sudo ada di kelompok yang sama dengan si Bata dari kelas B yang terbilang cepat itu, dan Sudo itu bahkan mampu mengalahkan si Bata yang digadang-gadang punya kecepatan lari yang terbaik di tahun pertama ya. Kali ini pokoknya Sudo nge-carry kelas D ya. Setelah itu giliran lomba rintangan perempuan, gilirannya Horikita. Di sini Horikita tuh nggak sengaja bertabrakan dengan Kinoshita dari kelas C. Horikita itu berakhir di posisi ke-7 dari 8 orang ya. Sebelum bertabrakan, Horikita merasa ada yang memanggil namanya dari belakang, dan setelah Horikita nengok ke belakang ada Kinoshita, dan setelah itu mereka tuh bertabrakan ya. Horikita punya perasaan yang nggak enak akan hal ini, merasa kejadian tersebut itu bukan suatu kebetulan, dan setelah itu pihak sekolah itu memberi waktu untuk istirahat selama 10 menit. Saat Ayano Koji duduk di camp kelas D ya, sembari mengamati kelas lain, dari kejauhan itu nampak kelas A ada masalah internal ya. Di sana ada Katsuragi dan Hashimoto yang sedang cekcok ya. Masalah di kelas A sendiri nampak mencolok banget ya. Siapapun itu pasti udah tahu kalau kelas A itu ada dua kubu, yaitu kubu Katsuragi dan Sakayanagi. Intinya kelas A itu ada dua pemimpin gitu. Di sisi lain, kelas C, kelasnya Ichinose itu selalu ceria dan optimis ya. Setelah itu Karuizawa itu menghampiri Ayano Koji dan memanggil Ayano Koji dengan nama depannya, yaitu Kiyotaka di sini ya. Karena saat ini Karuizawa itu
juga udah manggil Hirata dengan nama depannya yaitu Yosuke. Jadi Karuizawa itu melakukan hal yang sama juga untuk si Ayanokoji ya. Karuizawa di sini khawatir dengan Horikita yang setiap pertandingannya itu memburuk ya peringkatnya ya, karena luka yang didapat sebelumnya mungkin. Ayanokoji memberitahu Karuizawa kalau Horikita sedang diincar sekarang ya, dan juga memberitahukan kalau ada salah satu dari kelas D yang memberitahukan atau membocorkan tabel partisipasi kelas D ke kelas C ya. Urutan peserta partisipasi dalam perlombaan yang ditentukan oleh kelas D itu udah dibocorkan ke kelas C, sehingga kelas C itu tahu urutan peserta dari kelas D. Ayanokoji itu nggak bisa ngelakuin apapun untuk kelas D menang dalam festival olahraga ini, tapi sejauh ini sesuai prediksinya Ayanokoji. Di saat mereka itu sedang berbicara, ada suara Sudo yang ngamuk dan berusaha untuk menghajar si Ryuan yang bermain curang. Di saat emosi Sudo udah meluap, Sudo itu menampar Hirata yang mencoba untuk menahannya ya. Perhatian itu langsung tertuju ke Sudo, dan Sudo pun langsung pergi dari sana menuju ke asrama. Ayanokoji meminta Horikita untuk menenangkan si Sudo dan membawanya kembali untuk pertandingan selanjutnya. Ayanokoji bilang bahwa Sudo itu salah satu aset yang kuat untuk kelas D di masa depan ya. Sangat disayangkan jika Horikita itu membuang Sudo sekarang. Dengan terpaksa Horikita tuh menghampiri si Sudo, tapi di saat mau menghampiri Sudo, Kushida tuh menghampiri Horikita dan berkata kalau Horikita itu disuruh untuk menemui si Chibashira Sensei. Chibashira Sensei pun bilang kalau Horikita tuh sengaja mencelakai Kinoshita sebelumnya. Ada videonya juga yang melihatkan Horikita terus menoleh ke arah Kinoshita yang ada di belakangnya saat itu. Horikita berkata kalau Kinoshita lah yang memanggil namanya dari belakang. Oleh karena itu Horikita tuh menoleh ke arah belakang. Dengan rekaman dan saksi yang melihat kejadian itu, Kinoshita itu berniat untuk melaporkan ini ke sekolah, kata si Chibashira Sensei. Di sana ada Ryuan juga ya. Ryuan itu mengancam akan melaporkan ini ke ketua OSIS juga yang merupakan kakaknya si Horikita. Ryuan ingin Horikita membayar 1 juta poin pribadi atau bersujud kalau kasus ini ingin selesai, dan diberi waktu oleh Ryuan ya sampai festival olahraga ini berakhir. Horikita tuh ingin kembali ke tujuan awalnya saat ini, yaitu mencari si Sudo ya. Di sisi lain, Hirata itu membayar 100.000 poin pribadi untuk menggantikan tempatnya Horikita yang akan berpartisipasi yang saat ini belum kembali juga ya. Kembali ke Horikita yang berusaha membujuk si Sudo untuk kembali, tapi Sudo itu menolak kembali karena dia itu merasa udah mengacau banget di sana ya. Sebelumnya dia itu berpikir kalau dia itu sampah. Sudo berkata kalau dia itu lahir dari orang tua yang dianggap orang lain itu sampah, jadi dia tidak heran kalau dia itu tidak jauh dari sampah. Berhubung Horikita dan Sudo itu belum kembali juga, awalnya lomba kaki 3 campuran itu si Horikita sama si Sudo yang ikut ya, tapi di sini digantikan oleh Kushida dan si Ayanokoji dengan membayar 200 poin pribadi ya. Ayanokoji dan Kushida yang membayarnya masing-masing 100.000 poin masing-masing gitu, karena kasihan melihat Hirata yang udah ngeluarin banyak poin. Di saat Kushida yang ingin mengikat tali kaki mereka, Ayanokoji itu menyinggung tentang pengkhianat kelas D yang membocorkan informasi urutan partisipasi kelas D ke kelas C. Kushida pun pura-pura nggak ngerti di sini ya. Ayanokoji pun bilang di saat yang lain memutuskan untuk nggak memfoto daftar partisipasi, tapi Kushida nampak diam-diam sedang memfotonya. Kushida pun mengaku dia itu bekerja sama dengan si Ryuan. Kushida berkata akan memakai cara apapun untuk mengeluarkan Horikita meskipun harus mengkhianati kelasnya, dan selanjutnya akan mengeluarkan Ayanokoji setelah Horikita. Kushida di sini masih punya pegangan untuk membuat Ayanokoji tutup mulut, yaitu sidik jari yang ada di bajunya Kushida yang ada di animenya dulu ya. Kembali ke Horikita yang sedang membujuk si Sudo. Sudo berkata kalau dia kembali saat ini festival olahraga udah selesai dan gak sempat. Tapi Horikita berkata jika bergegas mungkin masih sempat untuk acara terakhir lari estafet ya. Horikita tuh merasa kalau mereka tuh mirip ya, selalu sendiri, kesepian, dan ingin pengakuan dari orang lain. Jika Sudo tersesat dari jalannya, Horikita itu bersiap untuk menariknya ke jalan yang benar ya. Sebagai gantinya, Horikita tuh ingin Sudo untuk meminjamkan kekuatannya sampai mereka lulus untuk naik ke kelas A. Karena kata-kata tersebut, Sudo itu tersentuh dan setuju untuk kembali lagi. Tiba saat acara terakhir yaitu lari estafet antar semua angkatan ya. Sudo dan Horikita juga udah balik di sini. Sudo itu menjanjikan akan mengerahkan semuanya di acara terakhir ini. Horikita itu bilang nggak akan ikut di acara terakhir ini karena kakinya itu sedang cedera. Horikita itu membayar 100.000 poin untuk seseorang menggantikannya. Di sini Kushida itu bersedia untuk menggantikannya, dan Miyake juga itu mengatakan kalau dia itu juga cedera ya, dan Miyake itu digantikan oleh si Ayanokoji, dan tentu aja Ayanokoji yang membayar poin pergantian tersebut. Ayanokoji itu meminta Hirata untuk memberikan posisi terakhirnya pada Ayanokoji, yang awalnya Hirata yang menjadi posisi terakhir ya.
Di sini Sudo berperan untuk menjadi orang yang pertama lari. Di sini Ayano berada di posisi terakhir untuk lari bersama dengan Manabu dan Nagumo yang jadi penentu ya. Nagumo mengatakan di saat Manabu lulus nanti, Nagumo akan mengubah drastis sistem sekolah ini ya. Menurut Nagumo, sistem sekolah sekarang itu terlalu membosankan. Nagumo akan menciptakan aturan sistem yang cocok untuk sekolah elit yang sesungguhnya. Nagumo pun menerima tongkat dari belakang dan dia tuh langsung lari setelah itu. Dan setelah itu Manabu bilang ke Ayano kalau dia tuh nggak nyangka kalau Ayano akan ikut dan ada di posisi terakhir ya. Ayano itu menantang Manabu untuk Baiwan di sini ya. Manabu yang udah dapet tongkat itu sedang menunggu Ayano menerima tongkat dan menerima tantangan untuk Baiwan ya. Karena menurut Manabu jarang-jarang ada ujian beda angkatan yang bisa sejajar untuk bersaing. Di saat tongkat Ayano datang, Manabu dan Ayano secara bersamaan berlari dan Ayano itu menyimbangi lari dari seorang Manabu ini ya. Lari mereka seakan memotong angin seperti larinya The Flash ya. Sepanjang hidupnya Ayano itu belum pernah seserius ini katanya. Mereka berdua itu berhasil melewati peserta yang ada di depan mereka, tapi di saat mau finish, peserta di depan Ayano itu tiba-tiba jatuh karena kaget, panik melihat kecepatan mereka yang luar biasa dan menghalangi jalannya si Ayano. Dan Manabu menang Baiwan kali ini dengan hoki. Karuizawa itu langsung menghampiri Ayano setelah itu dan bilang kalau tadi dia itu sangat cepat ya. Sakura juga itu terus menatap si Ayano. Sudo juga itu kagum dan menepuk punggungnya si Ayano beserta reaksi kaget orang lainnya. Ayano yang nggak mau mencolok pun mendapatkan banyak perhatian di sini dan beralasan kalau sebenarnya berlari adalah salah satu keahliannya. Horikita dengan kaki pincangnya berjalan menuju si Ayano dan berkata, seandainya kau itu berlari seperti itu dari awal, semuanya akan berbeda ya. Dan hasil dari festival olahraga pun diumumkan. Tim merah di sini menang ya, tapi percuma kalau tim merah menang dan poin kelas D ada di bawah ya. Selanjutnya ada pengumuman perolehan poin kelas yang didapat. Nah, di sini kelas D ada di urutan terbawah. Mungkin faktor Sakayanagi dan Koenji yang nggak ikut di tim merah juga mempengaruhi jalan ujian kali ini. Karena kelas D ada di peringkat rendah, maka akan minus 50 poin kelas ya. Dan untuk tim lainnya kayak gini, kalian bisa lihat di sini. Semua kelas tahun pertama itu minus semua dan menjadi langkah mundur untuk semua kelas di angkatan pertama. Ini dia jumlah poin keseluruhan kelas saat ini ya, jika dijumlahkan dengan ujian khusus festival olahraga. Dan saat yang ditunggu Sudo pun datang, pengumuman peserta terunggul di setiap angkatan ya. Ternyata yang jadi peserta terbaik di angkatan kelas 1 adalah si Bata dari kelas B. Dan Sudo merasa kecewa dan menyesal telah meninggalkan lomba yang dia ikuti tadi dan gagal untuk menjadi peserta terbaik di angkatannya. Horikita yang merasa bersalah di sini pun bilang karena dia itu udah jadi beban kelas. Sebagai hukuman karena udah jadi beban, Horikita itu membiarkan Sudo memanggilnya dengan nama depannya yaitu Suzune. Sudo berteriak senang ya karena perjuangannya itu nggak sia-sia. Di saat itu ada perempuan dari kelas A bernama Kamuro yang merupakan perempuan yang tenang. Kamuro itu meminta Ayano untuk datang di depan gerbang sekolah jam 5 sore. Awalnya Ayano itu mengira kalau si perempuan tersebut itu bakal nembak si Ayano dan kembali ke masa Horikita yang dijebak sama si Ryuen. Horikita bersama dengan Kushida menemui si Ryuen. Horikita menyuruh untuk Kushida mengakhiri sandiwara ini ya. Horikita udah tahu kalau pengkhianat di kelas D adalah si Kushida. Horikita tuh bilang ke Kushida kalau Horikita tuh samar-samar pernah ingat kalau Kushida itu dulu satu SMP dengan si Horikita. Dan Kushida itu senyum dengan kepribadian lain setelah mendengar hal itu. Alasan Kushida berambisi untuk membuat Horikita keluar sekolah karena Kushida itu nggak ingin ada orang lain yang mengingat masa lalunya saat di SMP ya. Kushida ini dulu anak yang cukup bermasalah lah di SMP gitu. Ryuen itu bekerja sama dengan Kushida di sini. Dengan perjanjian Kushida membocorkan tabel partisipasi kelas D, sebagai gantinya Ryuen akan membantu Kushida untuk mengeluarkan si Horikita. Setelah melihat urutan partisipasi kelas D, Ryuen itu membuat strategi untuk mengincar Horikita di setiap lomba yang dilaksanakan oleh si Horikita dan membuat Horikita terlihat bermasalah saat bertabrakan dengan Kinoshita ya. Horikita itu mengancam kalau dia itu udah merekam semua yang Ryuen katakan di sini tadi. Tapi di sini Ryuen juga sama merekam pembicaraan mereka ini ya. Dan nantinya Ryuen akan mengedit beberapa bagian suaranya. Horikita pun menyerah, hampir bersujud di sini ya di depan si Ryuen karena udah dipojokkan. Walaupun udah nyerahin rekaman yang dia rekam tadi ke pihak sekolah, kasus ini masih belum selesai dan masih berlanjut, kata si Horikita. Tapi tiba-tiba HP-nya si Ryuen ada pesan masuk tanpa nama dan setelah melihat pesan tersebut membuat Ryuen ketawa. Dan isi pesan tersebut itu adalah pesan suara dan isinya itu kayak gini.
Ternyata di kelas C juga itu ada pengkhianat yang bekerja sama dengan seseorang dari kelas D. Kusida takut kalau itu rekaman diserahkan ke pihak sekolah dan nanti Kusida juga ikut di drop out kalau pesan suara tersebut diserahkan ke sekolah. Ryuan berpikir tujuan si pengirim pesan ini itu bukan untuk mengeluarkan Ryuan atau Kusida ya, tapi tujuannya itu cuma ingin mengancam dan menyelamatkan si Horikita. Kusida bilang kalau yang bisa melakukan itu hanyalah si Ainokoji. Ryuan itu udah memasukkan Ainokoji ke salah satu kandidatnya yang dicurigai. Dengan ini Ryuan itu udah yakin kalau emang benar ada orang di balik layar di kelas D ya. Ya sembari perjalanan untuk perjanjian sama perempuan dari kelas A tadi, Ainokoji itu memainkan HP-nya dan mengirim pesan ancaman tersebut ke Ryuan ya. Ainokoji itu udah memprediksi ini semua dari awal, dan untuk mengetahui rencana Ainokoji pada kali ini akan dibahas di volume selanjutnya. Ainokoji pun udah nyampe di depan gerbang sekolah tempat ketemuannya dengan Kamuro. Yang nyuruh Kamuro tadi ternyata adalah Sakayanagi Arisu dari kelas A. Setelah melihat lari dari Ainokoji tadi, Sakayanagi itu jadi teringat sesuatu katanya dan mengatakan sudah lama tidak bertemu Ainokoji, sekitar 8 tahun 243 hari. Ya intinya si Sakayanagi ini kenal lama sama Ainokoji pas kecil ya. Bahkan si Sakayanagi itu menyinggung tentang White Room juga di sini. Yang jelas Sakayanagi ini tahu masa lalu dari Ainokoji, dan sebetapa menakjubkannya si Ainokoji ini, Sakayanagi itu udah tahu. Ainokoji itu tidak mengingat siapa si Sakayanagi ini. Bahkan Ainokoji itu lupa kalau mereka itu pernah bertemu sebelumnya ya. Sakayanagi itu merasa janggal dengan keberhasilan dari kelas D di pulau tak berpenghuni menebak target dan kelas D yang berhasil melawan dropout. Dia nggak percaya kalau semua itu strategi dari Horikita, dan Sakayanagi pun menyelidiki kelas D ya, dan menyadari ada Ainokoji di sana dan menebak kalau Ainokoji yang membuat strategi dari kelas D lewat balik layar. Sakayanagi mengatakan dia akan menghancurkan jenius buatan, yang tidak lain jenius buatan yang dimaksud sama si Sakayanagi adalah si Ainokoji ya. Dan ya berakhir sudah untuk volume 5 kali ini. Di volume 6 nanti ya terbentuknya grup Ainokoji dan mengungkap strategi yang digunakan Ainokoji yang mengancam Ryuan pada kali ini, diungkap di volume 6 nanti ya. Itu aja video kali ini. Kalau ada yang salah koreksi aja di bawah, dan see you next video. Bye bye.